Paulus mengingatkan pemimpin untuk menjadi pemancar pesan kerajaan sorga, menjadi transmitter yang baik, supaya pesan dari sorga itu dapat berguna untuk membangun sesama. Ketika kita bisa menyampaikan pesan kerajaan surga dengan baik, maka orang yang tadinya mungkin belum mengenal Tuhan akan melihat perbuatan Allah yang nyata dan akhirnya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tujuan utamanya adalah melayani dan bukan dilayani, karena kita menghidupi apa yang Tuhan sudah contohkan, yaitu Kristus datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Apa yang saya dapatkan setelah merenungkan 1 Korintus pasal 13-14, ada kata-kata yang terbesit yang muncul ketika sedang merenungkan ini semua dan membuat materi ini. Yang muncul ada kata-kata reset the game atau setting up the game atau resetting the game. Jadi mengatur ulang sebuah permainan, sebuah game, ada kalanya perlu di reset atau diatur ulang lagi gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di beberapa topik ke depan. Oke. Nah, topik yang pertama yaitu soal good and reliable transmitter. Kita baca di 1 Korintus pasal 14 ayat 9. Di sini ada sebuah fenomena, ada sebuah peristiwa yang terjadi. Begitu juga dengan kesanggupanmu untuk berbicara dengan berbagai bahasa yang ajaib. Kalau saudara dengan kesanggupan itu mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti apa yang saudara katakan, kata-katamu itu akan lenyap, tidak menentu. Nah, di sini kita bisa lihat peristiwa jemaat Korintus mengejar karunia rohani bahasa lidah waktu itu. Meskipun ini bukan hal yang salah, tetapi jika bahasa lidah yang selalu diutamakan dan selalu ditonjolkan dalam peristiwa di 1 Korintus pasal 14 ini, maka akan muncul kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan membangun sesama. Karena pesan yang Tuhan titipkan tidak sampai kepada jemaat. Karena ada perbedaan di situ, ada perbedaan bahasa, ada yang mengerti dan tidak mengerti. Nah, mungkin ketika saya merenungkan ini, saya jadi teringat akan dua hal. Nah, sebuah pemancar, sebuah transmitter itu bisa menghasilkan dua hal yang berbeda, dua gelombang yang berbeda. Satu, gelombangnya kita namakan sound. Kalau dalam dunia audio ada namanya sound. Nah, sound ini terjadi ketika pemancar berfungsi dengan baik. Sound ini maksudnya apa? Ini fenomena getaran atau fenomena suara gitu yang dapat didengar dan itu menyenangkan, netral atau mungkin berguna untuk berkomunikasi atau sebuah peringatan atau ini sebuah hiburan seperti musik begitu. Yang jelas sound ini bisa dimengerti, bisa dipahami. Saya yakin Bapak Ibu Saudara ketika mendengar musik pasti paham bahwa itu adalah musik. Ketika mendengar sebuah pengumuman di bandara atau di airport pasti bisa tahu bahwa itu adalah sebuah pengumuman. Nah, itu adalah sound. Nah, yang kedua, ketika pemancar tidak berfungsi dengan baik, maka akan menghasilkan noise. Nah, noise ini adalah jenis suara, jenis gelombang yang tidak enak, tidak diinginkan, tidak enak, bahkan mengganggu pendengaran. Sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi dan mengganggu kemampuan mendengar. Kalau mungkin dulu, kalau saya teringat radio zaman dulu yang harus diputar-putar, kadang-kadang ketika kita nggak ketemu frekuensi radio yang benar, ada suara kresek-kresek-kresek gitu ya. Nah, itu noise. Nggak enak didengar. Dan tidak ada yang mengerti itu apa artinya. Sampai ketemu gelombang radio yang pas, baru kita bisa dengar musik, mendengar berita, dan segala macam. Nah, Paulus
mengingatkan pemimpin untuk menjadi pemancar pesan kerajaan sorga, menjadi transmitter yang baik, supaya pesan dari sorga itu dapat berguna untuk membangun sesama. Di 1 Korintus 14 ayat 12, demikian pula dengan kamu, kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Lebih daripada sekedar karunia roh dan bisa berbahasa lidah, ada poin penting yang Paulus mau highlight, yaitu adalah membangun jemaat. Jadi bagaimana itu bisa dipakai untuk membangun jemaat. Nah, ini ada beberapa cara supaya kita sebagai pemimpin bisa menjadi sebuah transmitter atau pemancar, penyampai pesan yang baik dan handal, a good and reliable transmitter, menurut 1 Korintus pasal 14. Yang pertama adalah fokus pada kepentingan sang penerima pesan. Di ayat 4-5, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Masalah utama di sini bukan karunia bahasa lidah ataupun karunia bernubuat. Masalah di sini adalah kepentingannya apa? Kepentingannya apakah untuk jemaat dapat dibangun atau tidak? Menurut Paulus tidak ada yang salah dengan bahasa lidah selama ada yang menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Mungkin ketika bernubuat mungkin pakai bahasa yang sehari-hari digunakan waktu itu. Jadi menurut Paulus that's better. Mendingan seperti itu daripada kamu berbahasa lidah yang orang tidak mengerti. Jadi the point is, intinya adalah berfokus pada kepentingan si penerima pesan. Siapa yang akan menerima pesan tersebut? Apakah dia mengerti atau tidak? Nah, itu yang paling penting di sini. Yang kedua adalah memahami dan menguasai dengan jelas pesan apa yang ingin disampaikan. Di ayat yang ke-9, demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi ketika tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, kita nggak tahu apa yang ingin kita sampaikan, kita tidak menguasai sendiri apa yang ingin kita sampaikan, maka sama aja seperti ngomong di angin, lewat begitu saja. Jadi noise. Ya nggak, orang nggak ngerti, orang nggak paham, sekedar lewat begitu aja. Nah itu. Jadi maksudnya Paulus adalah bagaimana memahami dan menguasai dengan jelas pesan yang ingin disampaikan, menggunakan kata-kata yang jelas. Tanpa kita mengerti, maka kita tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik. Jadi jemaatnya jadi tidak terbangun. Kalau kita tidak mengerti pesannya, mereka juga tidak mengerti, maka sia-sia. Yang ketiga, memperhatikan posisi atau keadaan penerima pesan. Ayat yang ke-11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya. Dan dia orang asing bagiku. Ketika kita ngomong sesuatu yang tidak dimengerti, mungkin di sini maksudnya berbahasa lidah, sedangkan si penerima pesannya, sang pendengar, tidak mengerti apa yang diucapkan, maka rasanya kayak orang asing. Kita tidak tahu posisinya, kita tidak paham posisinya, bahwa orang yang mendengarkan message tersebut adalah seperti orang asing, karena tidak mengerti bahasa yang kita pakai. Jadi ini sangat penting dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi pesan daripada Tuhan, pesan dari surga. Mungkin waktu itu jemaat dapat sesuatu yang baru, ada pesan dari Tuhan, tapi tidak tersampaikan dengan baik, sehingga orang yang datang ketika orang tersebut tidak mengenal bahasa roh atau tidak mengerti bahasa lidah, orang tersebut jadi merasa seperti orang asing. Posisinya dia yang harusnya menjadi pendengar atau jemaat waktu itu malah jadi terasa seperti orang asing. Keadaannya jadi seperti itu. Ini yang di-highlight sama Paulus. Dan yang terakhir adalah jelas dan mudah dimengerti, tidak bertele-tele. Ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga.
daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Lagi-lagi di sini maksudnya bukan bahasa roh atau nubuat, bukan itu poinnya, tapi adalah bagaimana bisa membangun jemaat waktu itu, bagaimana mengajar, menolong orang lain memahami firman Tuhan, pesan Tuhan. Jadi buat Paulus bahkan 5 kata saja, yang penting 5 kata tersebut mudah dipahami dan bisa dimengerti, itu lebih baik daripada berucap 1.000 kata, beribu-ribu kata yang meaningless, yang tidak ada yang tahu artinya apa. Jadi ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan sebagai transmitternya surga, nyampai pesannya surga, supaya kita jadi sound dan bukan jadi noise, bukan jadi asal suara yang hilang dan lewat begitu saja. Oke, kita ulangi sekali lagi, itu berfokus pada kepentingan sang penerima pesan. Yang kedua, memahami dan menguasai dengan jelas pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, memperhatikan posisi atau keadaan sang penerima pesan. Yang keempat adalah jelas dan mudah dimengerti, tidak bertele-tele. Nah, jika pemimpin, saya dan saudara, dan kita semua, dapat diandalkan dalam membagikan firman, dalam membagikan pesan Tuhan, maka akan berapa banyak orang yang merasakan dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Sama seperti apa yang ditulis di ayat 24-25. Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ketika kita bisa menjadi transmitter yang baik, menyampaikan pesan kerajaan surga dengan baik, maka orang yang tadi mungkin belum mengenal Tuhan, atau orang yang tadi orang baru, ketika mendengar hal tersebut, ternyata kehidupannya bisa dirubahkan. Ternyata akan melihat perbuatan Allah yang nyata lewat pesan yang disampaikan. Dan akhirnya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan mengaku bahkan bahwa ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan di situ. Betapa indahnya, betapa luar biasanya ketika kita semua bisa menjadi transmitter yang baik dan reliable buat kerajaan sorga. Nah, kita masuk ke topik kedua yang merupakan topik inti dari apa yang Tuhan titipkan kepada saya di 1 Korintus 13-14 ini. Nah, ini judulnya Resetting the Game, mengatur ulang sebuah permainan. Lagi-lagi saya bukan sesuatu yang direncanakan, ini sebuah kebetulan ketika saya mengirimkan materi untuk sharing malam hari ini dan didesain oleh Pak Yakub. Sekali lagi terima kasih Pak Yakub buat desainnya. Kita nggak sempat ngobrol, tapi yang ditaruh sesuai dengan apa yang dibayangkan saya ketika saya sedang mempersiapkan bahan ini. Jadi seperti sebuah tim bola basket gitu ya. Nah, ini reset the game, mengatur sebuah permainan, sebuah strategi begitu ya. Sebelum kita masuk ke topiknya, saya mau Bapak Ibu, teman-teman semua memperhatikan gambar yang muncul di layar. Coba dilihat. Ini ada yang berdiri sambil punya opini sendiri, ada yang sambil membicarakan pemikirannya sendiri, ada yang lagi berdua, sibuk sendiri, asik sendiri, dan lain-lain. Semuanya bergerak sendiri, semuanya punya pendapat sendiri, semuanya mengerjakan apa yang dianggap paling penting sendiri. Nah, ini yang terjadi realita di Korintus waktu itu. Semua orang sibuk berusaha menjadi orang yang paling penting, yang paling sakti, yang paling keren. Semua orang sibuk seperti itu. Nah, ketika semua orang berlomba menjadi orang yang paling penting, jadi orang yang the most important person, maka sesungguhnya siapa yang harusnya diperhatiin? Kalau semua orang lomba-lomba menjadi orang yang paling penting, jadi siapa yang harus diperhatikan kalau begitu? Nah, ini yang menyebabkan akhirnya Paulus meriset kembali permainan yang ada, setting ulang tatanan yang terjadi, ini harus bagaimana. Nah, itu yang dilakukan sama Paulus waktu itu. Kenyataannya ada realitanya adalah mereka bermain dengan cara yang salah, playing game the wrong way. Nah, dalam sebuah perlombaan tim, ya ini gambarnya seperti main basket gitu ya, ada beberapa orang, itu satu tim punya tujuan untuk menang, untuk cetak skor begitu. Dalam sebuah perlombaan tim, anggota yang beroperasi hanya dengan mementingkan kemampuan individu, kemampuan pribadi, atau showing off gitu ya,
adu-adu jago, adu-adu sakti begitu, akan menyebabkan kerugian besar, bahkan kekalahan bagi tim tersebut. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-13 ini kita lihat diawali dengan banyak perbuatan baik dan mujizat yang hebat bagi gereja. Ada kata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ada juga mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki segala pengetahuan, bahkan punya iman untuk memindahkan gunung, bahkan ada yang membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar. Itu semua miracles. All the great things, hal-hal besar, hal-hal keren yang mungkin zaman sekarang kok kita lihat, wah ini keren sekali begitu. Nah, itu ada di Korintus 13 ini, di awal diceritakan seperti itu. Namun itu semua, jika dilakukan dengan tujuan yang salah, akan kehilangan maknanya, akan menjadi tidak bermakna. Dan ini yang di-spot, dilihat, dan diperhatikan sama Paulus. Dan mungkin ini terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Kita fokus sama hal-hal keren, besar, tapi dilakukan dengan tujuan yang salah. Maka hal tersebut menjadi tidak bermakna. Nah, apa yang dimaksud di sini? Sebelum kita cari, jadi yang benar harusnya seperti apa gitu ya. Kita spot dulu yang salah seperti apa sebenarnya. Nah, ada beberapa tujuan yang salah ketika kita bergerak di dalam tim gitu ya. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman semua ada di dalam sebuah organisasi, komunitas, dalam keluarga juga ada sebuah tim gitu ya. Nah, ada beberapa tujuan yang salah saat bergerak di dalam tim. Jika kita bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa aja yang salah? Yang salah itu pertama ingin disukai dan ingin mendapat persetujuan orang. Ingin pleasing other people. Ingin pokoknya di approve, di accept, disukai, dikasih like begitu ya. Padahal sebenarnya kenyataannya kebenaran firman Tuhan adalah berkata, adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Jadi kalau masih mau mencoba berkenan pada manusia, bukan hamba Kristus. Nah, yang kedua adalah ingin agar orang ngandalin saya. Ini salah juga nih, motivasi yang salah ketika di dalam tim. Padahal seharusnya kalau kebenarannya di 2 Korintus nanti bisa dibaca sendiri, nggak sanggup kita ngerjain pekerjaan ini sendiri, nggak sanggup kita ngerjain pekerjaan Tuhan sendiri, justru harus sama-sama, dan bahkan butuh kuasa Tuhan. Yang ketiga, takut ditolak dan ditinggalkan gitu ya, takut di left, di abandon, makanya saya coba ngejar orang lain gitu ya, saya pengen tunjukin bahwa saya hebat. Nah, itu motivasi yang salah juga. Karena seharusnya kalau dilihat di Mazmur gitu ya, harusnya Tuhan yang menjadi keselamatanku, harusnya aku nggak takut. Bahkan sekalipun orang-orang terdekatku meninggalkan aku, harusnya Tuhan yang menyambut aku. Jadi harusnya kita nggak takut, karena sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang keempat, orang kenapa mau bergerak sendiri gitu ya, mau pamer kesaktian, ya mungkin karena ingin punya pengaruh sosial. Padahal kebenarannya harusnya barang siapa ingin menjadi besar, punya pengaruh besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Harusnya dia yang melayani. Nah, ini mindset yang salah dalam bergerak dalam tim. Makanya ada orang yang mau terlihat lebih keren, lebih hebat, lebih mampu. Padahal sebenarnya motivasinya, tujuannya salah. Nah, ini yang di-spot oleh Paulus, dan Paulus coba untuk reset the game, memperbaiki ulang permainan atau cara bermainnya waktu itu di Korintus. Nah, buat tim di dalam sebuah tim perlombaan, tim olahraga ya, memahami dengan benar cara kita beroperasi dalam tim adalah langkah yang penting, very crucial. Apakah tindakan kita dan anggota tim bertujuan untuk kepentingan masing-masing, seperti tadi, motivasi-motivasi yang salah, atau justru ingin memenangkan pertandingan bersama-sama? Nah, itu seharusnya jadi tujuan yang dikejar sama-sama. Apakah kita sudah beroperasi sebagai sebuah tim yang mendukung satu sama lain dalam kasih, sehingga muncul sebuah keharmonisan? Apakah kita sudah seperti itu, atau kita masih bergerak dengan cara yang salah, dengan motivasi yang salah? Kebenarannya ada di Filipi pasal 2 ayat 3-4, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Nah, ini Paulus juga yang menulis pada jemaat di Filipi, yang seharusnya jadi mindset atau cara bermain, how we play the game, how kita mengerjakan ini semua dengan tim kita. Harusnya nggak mencari kepentingan sendiri, tapi rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Nah, Paulus di sini mengingatkan gereja Korintus layaknya seperti seorang pelatih atau coach yang tahu ketika timnya sedang berjalan dengan tidak baik, sedang chaos begitu ya, bermain dengan cara yang salah, dia memberitahukan bahwa untuk memenangkan pertandingan diperlukan strategi yang benar, yaitu kasih. Nah, kasih di sini yang dimaksud oleh Paulus adalah kasih yang orientasinya adalah pada orang lain dan bukan pada diri sendiri. Nah, menariknya, Bapak Ibu dan teman-teman, kata kasih yang dipakai dalam bahasa aslinya di Korintus pasal 13 ini adalah agape. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata-kata kasih agape. Nah, ini adalah kasih yang tanpa syarat, tanpa pamrih, tidak pandang bulu, dan bahkan sampai rela berkorban. Coba direfleksikan lagi. Maksudnya Paulus di sini untuk memperbaiki permainan tata kehidupan jemaat di Korintus, dia memperkenalkan kasih. Nah, kasih yang dipakai bukan sembarang kasih saling cinta antara laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi kasih di sini adalah kasih agape. Kasih yang benar-benar tanpa syarat, yang benar-benar melakukannya karena memang perasaan kasih gitu ya, pengen dilakukan, jadi nggak ada syaratnya, saya lakukan saja kasih ini. Tanpa pamrih ya, nggak hitung-hitungan ketika berbuat kasih ini, tidak pandang bulu, nggak lihat siapa orangnya, pokoknya saya tetap mengasihi, begitu maksudnya. Dan bahkan sampai rela berkorban. Yang penting kamu berhasil, saya nanti aja dulu, nggak apa-apa. Gitu. Saya nggak harus saya yang menang, kamu yang mendapat spotlight itu tidak apa-apa. Nggak apa-apa saya kehilangan sebagian waktu saya, yang penting kamu bisa mendapatkan sesuatu dari ini semua. Maksudnya seperti itu. Bayangkan kalau sebuah tim bekerja dengan sistem seperti ini, dengan kasih, saling mendukung, nggak pandang bulu ya, nggak hitung-hitungan, bahkan rela berkorban. Yang lain yang cetak skor, saya nggak cetak skor dulu, nggak apa-apa. Yang penting dia di posisi yang tepat, dia bisa cetak skor, saya kasih ke dia. Nah, itu adalah cara beroperasi yang lebih baik ketimbang saling pamer kesaktian dan kemampuan untuk bisa cetak angka atau cetak skor. Di sini Paulus mengajak supaya jemaat Korintus berpikir seperti itu. Nah, kita mau lihat lebih dalam lagi kualitas kasih seperti apa yang sebenarnya Tuhan ingin untuk kita miliki, yang Paulus juga tulis di 1 Korintus 13 ini. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman bahkan sudah punya ayat favorit di pasal 13 ini. Mungkin ini jadi salah satu pegangan atau jadi tempelan di rumah atau jadi poster atau jadi background di handphone mungkin ya. Mungkin ini jadi ayat favorit, tapi saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk memperhatikan kembali kata demi kata yang ada di sini. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, justru bersuka citanya karena kebenaran, menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kalau dibaca, banyak sekali kualitas baik dari kasih ini yang sebenarnya Tuhan ingin untuk kita miliki. Apalagi kalau kita bekerja seperti tim ya, seperti di Korintus gitu, untuk riset ulang permainan kita harus punya kualitas-kualitas ini. Kualitas-kualitas kasih seperti ini. Dari semua kualitas kasih pada 1 Korintus 13 tersebut, mana yang saat ini paling perlu ditingkatkan atau perlu dikerjakan, diwujudkan dalam hidup saudara untuk bisa merubah ritme permainan dari kelompok, organisasi, atau keluarga yang saudara pimpin. Banyak ya tadi ya. Ada kasih, itu sabar, nih tadi ya, baik hati, tidak cemburu, tidak megahkan diri, dan semua kualitas ini mana yang perlu dilakukan, mana yang perlu diwujudkan sekarang juga
supaya ada perubahan ritme permainan dari kelompok yang saudara pimpin. Bisa jadi bisnis saudara, bisa jadi di pekerjaan saudara, bisa juga di gereja yang mungkin saudara lagi pimpin, bisa juga di keluarga. Ada yang tidak berjalan dengan baik, tapi ternyata jawabannya adalah memiliki kasih. Nah, apa hal yang perlu dilakukan saat ini juga, atau apa hal yang perlu dilakukan beberapa waktu ke depan? Ada beberapa poin terakhir yang ingin saya sampaikan. The greater pursuit, atau pengejaran yang lebih utama. Pursue itu mengejar, jadi sesuatu yang dikejar yang lebih utama. Nah, kita lihat di pasal ini 13 dan 14, Paulus menegaskan kehidupan Kristen bukanlah untuk soal cari mujizat, nyari kuasa, nyari karunia. Ya meskipun hal itu baik, tapi harusnya bukan itu jadi fokus utama kita sebagai orang Kristen, apalagi pemimpin Kristen. Seberapa banyak dari kita ketika bergereja, ketika kehidupan sehari-hari, kita lebih berminat pada yang namanya mujizat, kuasa, karunia, sesuatu yang sakti-sakti, yang kelihatannya, wah ini sesuatu yang baru gitu, yang nggak pernah bisa saya lihat gitu kan, nggak pernah saya lihat sebelumnya, sekarang saya bisa melihatnya, sesuatu yang spektakuler. Tapi sayangnya hal-hal tersebut bukanlah menjadi sesuatu yang dikejar menurut Paulus. Meskipun hal-hal tersebut adalah karunia-karunia Roh Kudus, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang amazing. Tapi bukan itu intinya. Nah, di sini Paulus mengajak kita untuk melihat lagi bahwa ada tiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, yang seharusnya menjadi fokus atau tujuan dari kehidupan kekristenan kita. Ketika menyiapkan topik ini, saya di-challenge sama Pak Bambang waktu itu, sedikit sharing sama Bapak Ibu dan teman-teman. Terus saya dikasih pertanyaan sama Om Bambang, sama Pak Bambang. Kenapa Paulus bilang ada tiga hal yang paling terakhir, sisa ketiga hal ini, atau tiga finalis ini? Kalau dibaca di Korintus 13 ayat 13, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa sisa tiga ini? Nah, ini yang jadi pertanyaan yang muncul di kepala saya ketika di challenge seperti itu, saya juga muncul di kepala saya, oh iya ya, kenapa tiga hal ini ya dari semua yang lain ya? Apakah mujizat, kuasa, dan karunia bukan hal yang baik? Atau gimana gitu? Nah, ini. Mari kita sama-sama gali malam hari ini. Nah, tiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, ini adalah pembeda utama antara yang pengikut Kristus dengan orang yang tidak mengenal Kristus, atau orang yang bukan pengikut Kristus. Harusnya tiga hal ini yang benar-benar menjadi identitas kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Apa sih iman, pengharapan, dan kasih ini? Nah, kita coba gali lebih dalam satu persatu. Iman. Iman adalah benar-benar ketergantungan, keyakinan penuh pada kedaulatannya Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang belum kelihatan sekalipun. Nah, iman ini sebenarnya harusnya jadi bukti nyata kehidupan yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau orang sudah kenal Tuhan dan hidupnya dekat dengan Tuhan, kita akan bisa bilang bahwa orang ini beriman gitu kan. Kita bisa mengatakan orang itu beriman ketika kita tahu bahwa dia punya relationship yang dekat dengan Tuhan. Jadi ini benar-benar bergantung, berserah dan beryakin penuh dengan Tuhan. Dan itu dikatakan iman. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lebih tertarik dan mau menggali lebih lanjut tentang iman, saya menyarankan bisa baca Ibrani pasal 11. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu pengharapan. Pengharapan adalah keyakinan dan harapan yang kuat akan tindakannya Tuhan di masa depan, akan janjinya Tuhan. Kenapa kita bisa berharap? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu setia. Dan lewat kebangkitan Yesus, Tuhan sudah mengalahkan maut dan bangkit. Dan sudah menyiapkan tempat buat kita semua suatu saat nanti. Jadi harapan kita itu intinya adalah fokusnya di masa depan. Jadi kita menantikannya. Sejauh ini, dari kita lihat iman dan pengharapan, inilah yang membedakan kita
sebagai orang-orang pengikut Kristus, pemimpin-pemimpin yang mengikut Kristus dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kalau kita lihat karakteristiknya antara iman dan pengharapan, di situ ada pembeda besar dengan orang yang mengenal Kristus dengan tidak mengenal Kristus. Nah, kalau kita lihat satu lagi atribut yang katanya paling besar, kata Paulus, di antara itu semua, itu kasih. Nah, kasih itu apa? Kasih adalah hakikat dari karakternya Tuhan. Kualitas yang menentukan hubungan Tuhan dengan manusia. Tuhan itu sendiri adalah kasih. Jadi ketika kita sebagai orang Kristen mengaku bahwa kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita mengakui juga bahwa Tuhan kita adalah kasih dan kita hidup atas dasar kasihnya Tuhan. Nah, kasih adalah tindakan mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, melayani kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Sama seperti yang Tuhan kita lakukan, yang hayatnya sudah kita hafal, Yohanes 3 ayat 16, rela, nah, mengaruniakan anaknya yang tunggal, rela berkorban demi manusia, demi kita semua di sini. Itu adalah kualitasnya Tuhan, itu adalah Tuhan itu sendiri adalah kasih. Nah, jadi itulah mengapa dikatakan kasih adalah yang terbesar. Karena kasih adalah atributnya Allah. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, sedangkan iman dan pengharapan bukanlah bagian dari karakter dan kepribadian Allah. Makanya Paulus bilang yang terutama adalah kasih. Tapi tiga hal ini adalah tiga finalis penting yang harus kita miliki. Nah, terus setelah mengetahui ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan saya ingin membagikan itu buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Nah, bagaimana kita bisa mengerjakan iman, pengharapan, dan kasih di dalam kelompok, di dalam organisasi, di dalam bisnis, di dalam keluarga yang kita pimpin? Gimana cara kita mengimplikasikan tiga hal ini? Yang pertama, kasih seharusnya jadi mission statement, menjadi the why, penggerak utama keluarga kita, kelompok kita, organisasi kita, gereja kita. Harusnya misi utamanya adalah kasih, jadi penggerak utamanya yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Ini alasan kita ada dan berkumpul, alasan kita bergerak sama-sama itu ini, kasih. Dan pengharapan seharusnya menjadi visinya, vision statement-nya, seperti arah yang ingin dikejar, yaitu masa depan akan janjinya Tuhan. Ini harusnya menjadi sesuatu yang kita lihat di depan sama-sama sebagai orang Kristen, sebagai gereja, sebagai kelompok, ataupun mungkin dalam bisnis juga. Kita harus punya pengharapan melihat ke depan. Dan yang ketiga, iman seharusnya menjadi strategi kita. Iman adalah sesuatu yang membuahkan langkah. The how. Tadi the why, the direction, and the how. How-nya adalah dalam ketaatan kita pada Tuhan. Nah, kita tidak bisa mencapai visinya Tuhan jika kita melakukannya tanpa iman. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan tanpa iman. Dan strategi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah beriman, mengandalkan Tuhan, dan berjalan sama Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, lah terus saya sebagai pemimpin, saya harus seperti apa? Apa yang harus saya kerjakan dengan iman, pengharapan, dan kasih? Nah, ini ada beberapa takeaway yang mungkin bisa dipraktekkan, bisa kita kerjakan sama-sama. Yang pertama, iman. Nah, sebagai pemimpin, iman seharusnya memberi keberanian bagi kita untuk bisa berdiri di tengah tantangan, di tengah konflik, di tengah tekanan, tanpa kompromi terhadap kebenaran. Nah, pemimpin yang beriman itu pemimpin yang tidak takut mengambil keputusan sulit, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ambil keputusan berdasarkan kebenaran. Kita berani untuk mengambil resiko, mungkin dibenci orang banyak gitu ya, atau mungkin dipandang bodoh, tapi kita tahu bahwa itu adalah kebenaran. Kita tidak kompromi. Nah, iman seharusnya menjadikan kita orang-orang seperti itu. Kalau kita mau menjadi pemimpin yang beriman, ya kita tidak kompromi pada kebenaran. Yang kedua, pengharapan. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang berpengharapan? Yaitu kita mengarahkan orang kepada tujuan kekal. Melihat ke depan. Fokus on the future-nya. Lihat ke depan. Pengharapan kan selalu berhubungan dengan yang di depan, masa depan. Bukan sekedar target duniawi. Memberi inspirasi dan motivasi berdasarkan pengharapan akan janji Tuhan, akan masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Meskipun sekarang keadaannya belum baik, kelihatannya masih sulit, tapi kalau pemimpin yang punya pengharapan, dia akan punya motivasi, punya penggerak untuk bisa tetap maju
meskipun keadaan lagi nggak baik-baik saja. Seharusnya kita jadi pemimpin-pemimpin yang membawa pengharapan. Dan yang ketiga adalah kasih. Sebagai pemimpin, apalagi kita pemimpin yang percaya dengan Tuhan, percaya Kristus, harusnya kita memiliki kasih. Bukan untuk mengejar kuasa, posisi, atau keuntungan pribadi ya. Tadi kita udah belajar sama-sama tentang kasih. Kita bekerja, bergerak bukan untuk hal-hal itu, tetapi kita digerakkan oleh kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, pemimpin yang memiliki kasih itu yang tidak mudah menghakimi, seperti tadi kualitas kasih ya, sabar gitu ya, bisa memaafkan, siap memaafkan, membimbing, tekun membangun orang lain. Nah, seharusnya seperti itu kualitas yang kita punya sebagai pemimpin-pemimpin yang kenal Kristus. Karena pada akhirnya tujuan utamanya adalah melayani dan bukan dilayani. Karena kita menghidupi apa yang Tuhan sudah contohkan, yaitu Kristus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, ini seharusnya menjadi takeaway kita hari ini, yang kita bisa bawa pulang masing-masing. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan kita, dalam memimpin dan membimbing orang lain.